Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Fitri dengan NIM 1902101 dari kelas TPHP 4D. Yang saya hormati Ibu Rahima selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Industri Hilir. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan sabun mandi padat menggunakan campuran minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah bahan. Pertama, bahan yang saya gunakan adalah minyak kelapa sawit, kedua minyak zaitun, minyak kelapa, bahan kimia NaOH, Na2CO3, NaCl, pewarna, dan pewangi. Kemudian alat yang digunakan adalah safety gears atau pengaman, kompor, stick blender, cetakan, kemudian plastik pelapis, spatula, dan juga panci, dan terakhir kain sebagai penutup. Baik, pertama alasan saya menggunakan campuran minyak kelapa sawit adalah jika dilihat dari komposisi kandungan minyak kelapa sawit mengandung asam palmitat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 44,3%. Nah, fungsi dari asam palmitat ini dalam pembuatan sabun adalah untuk menjaga kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil. Konsumen selama ini beranggapan bahwa sabun dengan busa yang melimpah mempunyai kemampuan membersihkan kotoran dengan baik. Sabun dibuat dengan reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Nah, sabun itu sendiri dibuat dengan alkali atau NaOH yang dikenal yang sering digunakan yaitu sabun keras, dan sedangkan sabun cair yang sering digunakan dibuat dengan menggunakan alkali atau KOH. Sabun asam lemak sangat baik menghilangkan kotoran atau tanah dan sangat baik mensuspensi minyak pada proses pencucian. Nah, dalam pembuatan sabun padat ini terdapat 3 metode dalam pembuatannya. Pertama, proses pendidihan. Proses pendidihan penuh ini pada dasarnya sama dengan proses batch, yaitu minyak atau lemak dipanaskan di dalam kettle dengan menambahkan NaOH yang telah dipanaskan. Nah, selanjutnya campuran tersebut dipanaskan sampai berbentuk pasta, kira-kira setelah 4 jam kita panaskan. Nah, setelah terbentuk pasta ditambahkan NaCl antara 10 sampai 12% untuk mengendapkan sabun. Endapan sabun dipisahkan dengan menggunakan air panas dan terbentuklah produk utama sabun dan produk samping yaitu gliserin. Saya akan menjelaskan 3 proses tersebut. Yang pertama tadi proses semi pendedihan. Pada proses ini semua bahan yaitu minyak atau lemak dan alkali langsung dicampur kemudian dipanaskan secara bersamaan. Nah, terjadilah reaksi saponifikasi. Setelah reaksi sempurna ditambahkan sodium, silikat, dan sabun yang dihasilkan berwarna gelap. Kemudian proses dingin. Pada proses dingin semua bahan yaitu minyak alkali dibiarkan di dalam suatu tempat atau bejana tanpa dipanaskan. Nah, kira-kira temperatur ruangnya 25 derajat Celcius. Reaksi antara NaOH dan uap air merupakan reaksi exotherm sehingga dapat menghasilkan panas. Panas tersebut kemudian digunakan untuk mereaksikan lemak atau minyak dengan NaOH. Nah, proses ini memerlukan waktu untuk reaksi sempurna selama 24 jam dan dihasilkan sabun yang berkualitas tinggi. Kemudian proses netral. Prinsip dari proses ini yaitu minyak atau lemak ditambahkan NaOH sehingga terjadi reaksi saponifikasi dan dihasilkan sabun dan gliserin. Sabun yang dihasilkan tidak bersifat netral sehingga tidak dapat menghasilkan busa yang banyak. Oleh karena itu, saya menggunakan Na2CO3 sebagai penetral dari sabun tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan sabun. Pertama, siapkan semua alat dan bahan dan jangan lupa menggunakan pengaman. Kedua, siapkan semua alat dan bahan. Ambil NaOH di tempat terpisah dan timbang sesuai dengan ukuran resep. Secara hati-hati masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Dan kita akan melihat reaksi air langsung mendidih dan mengeluarkan uap yang menusuk. Nah, jangan kaget karena ini merupakan reaksi yang normal.
Kemudian, aduk sampai semua NaOH larut. Diamkan beberapa saat sampai larutan mencapai suhu di bawah 40 derajat Celcius. Selalu masukkan NaOH ke dalam air, jangan sebaliknya. Jika memasukkan sebaliknya, akan memberikan efek gunung meletus. Kemudian, langkah kelima adalah sembari menunggu larutan NaOH dingin, timbang sesuai ukuran dan campur minyak ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jika minyak kelapa atau kelapa sawit menggumpal, maka cairkan terlebih dahulu. Kemudian langkah keenam adalah ketika suhu larutan NaOH sudah mencapai sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius, tuangkan ke dalam minyak secara perlahan. Yang ketujuh, aduk secara terus-menerus menggunakan hand whisk sampai mencapai trace, biasanya memakan waktu lama. Gunakan stick blender jika ingin cepat mencapai trace. Larutan tercampur rata tetapi belum mencapai trace. Yang ke-8, ketika adonan mencapai trace, maka hentikan pengadukan. Siapkan cetakan yang sudah dilapisi dengan plastik. Yang ke-9, tuangkan ke dalam cetakan dan jangan lupa untuk mengumpulkan sisa-sisa yang ada di pinggir menggunakan spatula. Yang ke-10, tutup menggunakan kain bekas atau handuk bagian atas cetakan untuk menjaga agar tetap panas dan melanjutkan proses saponifikasi. Letakkan di tempat yang aman dan dari jangkauan anak-anak dan biarkan selama 1-2 hari. Kemudian keluarkan sabun dari cetakan, potong sesuai ukuran yang diinginkan, sesuai dengan cetakan dengan ukuran yang kita inginkan, dan simpan di tempat yang kering dengan aliran udara yang baik. Biarkan 2-4 minggu. Dan terakhir, sabun memasuki masa curing. Saat curing, cek pH tiap 1 minggu sekali. Sabun sudah bisa digunakan jika sudah netral. Netral berarti proses saponifikasi sudah sempurna dan tidak ada lagi alkali bebas yang terkandung. Nah, ini adalah gambar dari proses pengadukan sabun menggunakan stick blender. Sabun dibuat dengan 2 cara. Yang tadi adalah proses saponifikasi dan proses netralisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, proses saponifikasi minyak akan memperoleh produk sampingan yaitu gliserol, sedangkan proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara gliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Nah, ini merupakan gambar akhir dari produk yang dihasilkan sabun padat atau kita menyebutnya biasa dengan sabun batangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknologi Industri Hilir, saya Melani Kurnia Fitri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.